Halo guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani. Kali ini saya akan membahas cara mengendalikan gulma yang sangat bandel. Bagaimana cara membasminya? Nama rumputnya kalau di daerah kami namanya banto gajah. Ini rumput yang sangat meresahkan bagi petani jika sudah ada di lahannya. Rumput ini terkenal sangat bandel dan dapat menguras kantong para petani untuk membeli racun yang cukup banyak untuk membasmi rumput ini. Karena jika tidak dibasmi dengan benar-benar membasminya dengan sangat harus hancur, maka padi akan sulit berkembang dan hasilnya jauh dari yang diharapkan. Bahkan kemungkinan gagal panen kalau kurang perhatian khusus. Rumput ini sangat bandel. Rumput banto gajah ini di dalam akarnya seperti ada jahenya. Bahkan kemungkinan ini yang membuat rumput ini sulit untuk dikendalikan. Mungkin di daerah teman-teman menyebutnya berbeda, saya tidak tahu ya. Kalau di sini namanya rumput banto gajah. Kalau untuk peternakan seperti sapi, kambing, lembu, biasanya orang suka mencari rumput ini karena ini termasuk kesukaannya ternak sapi, kambing atau lembu ya. Di dalamnya ini ya terdapat seperti jahe. Saya akan bongkarnya. Tanaman inilah yang membuatnya kemungkinan sangat sulit untuk dikendalikan. Mungkin saja ada bisa penelitian yang bisa meneliti apa fungsinya jahe ini ya, seperti jahe ini ya. Barangkali ada fungsinya. Kalau ada yang tahu, teman-teman bisa komen di bawah. Ini dia bentuknya. Ini kalau tidak dibasmi dengan benar-benar hancur rumput ini, menanamnya pun sulit karena keras. Dia selain jahenya ini di dalam tanah, kalau pas menanam padi sulit untuk ditancapkan padinya, keras. Batangnya pun lumayan keras teman-teman. Makanya kalau udah lahannya ada tanaman ini, menanamnya pun butuh tenaga dan tidak bisa cepat untuk menanam di lahan yang ditumbuhi rumput seperti ini. Dia harus benar-benar hancur, lonyot, sekiranya begitu. Menyemprotnya harus benar-benar butuh perhatian khusus. Di sini saya akan menyemprot rumput bentuk gajahnya saja dulu. Kalau rumput-rumput yang seperti ini yang berdaun lebar ini terhitung mudah ya. Jadi kalau rumput yang berdaun lebar atau rumput-rumput yang mudah untuk dibasmi itu, dia disemprot sekitar setengah bulan atau sebulan sebelum tanam ya, sebulan lah mungkin, sebulan sebelum tanam. Jadi kalau rumput banto gajah ini dia harus 2 kali. Yang pertama sekitar jauh-jauh hari ya, lebih dari sebulan sudah disemprot dulu, nanti baru semprotan kedua disamakan dengan menyemprot gulma yang ringan, supaya benar-benar hancur ya rumput banto gajah ini. Karena kalau tidak benar-benar hancur, maka tanaman padi akan sulit berkembang jika udah ditumbuhi tanaman ini. Sekiranya dia terlihat mati, tapi kalau memang tidak benar-benar mati, waktu padi akan mulai beranak, dia tumbuh, maka tanaman padi akan sulit untuk berkembang. Seperti ini bentuknya. Ini jahenya seperti ini. Mungkin rumput inilah yang mungkinnya
hanya rumput ini yang ada jahe, seperti jahenya. Ya, mungkin di daerah teman ada rumput yang seperti ini atau mirip seperti ini, atau bahkan memang seperti ini namanya berbeda. Tolong di komen di bawah, berbagi pengalamannya teman-teman. Saya pun di sini ya cukup hanya berbagi pengalaman ya, dan memberikan saran bagaimana cara membasminya. Di sini saya menggunakan racun akar ya, racun akar bermerek Bablas, dan ini saya gunakan dosis yang tidak terlalu banyak ya, cuman nanti ada caranya bagaimana. Ini Bablas ini produk dari Kresna dan BSL 490. Sebenarnya tidak harus Bablas, ada juga Smart, Orca, Ridok, dan lain-lainnya juga ada. Seperti ini dia, produk dari Kresna. Bahan aktifnya isopropil amina glifosat. Ini takaran pertama 140 ya teman-teman. Saya akan menggunakan dosis 250, tapi karena takaran ini 160, jadi yang pertama, tuangan pertama saya kasih 140. Ini yang kedua saya kasih dosis 110 ya teman-teman, jadi pas 250. Kalau ada yang takaran 200 bisa pertama 200 dikasih 50 lagi. Ini 110 ya, jadi pas 250 saya kasih dosisnya, cukup.
Selanjutnya kita kasih campuran dakomin. Ini untuk merekatkan ya, pada racun bisa lekat, benar-benar lekat di rumput. Ini untuk daun lebar sebenarnya, cuman kalau untuk daun lebar dan dan bergetah. Tapi karena kan setiap tanaman pasti ada getahnya, jadi ini lebih bagus kalau dikasih ini ya, dakomin. Saya kasih merek dakomin. Ada juga sebenarnya amkomin, DMA yang sejenisnya untuk daun lebar atau daun bergetah, tanaman bergetah. Ini memang harus dikasih ini teman-teman, supaya benar-benar lekat pada rumput atau gulma yang akan dibasmi. Cukup dikasih 2 tutup saja ini teman-teman, 2 tutup. Selanjutnya kita kasih metapuron, atau yang biasanya ada juga yang merek Ali. Ini seperti tepung bentuknya. Sebenarnya sama seperti dakomin tadi ya fungsinya, dan namun jika dikasih ini dia lebih bagus ya teman-teman. Berdasarkan pengalaman yang sudah ini lebih bagus dikasih ini dari produk dari Nufarm. Namanya metapuron 20 WP dia. Nah, kita menyemprotnya teman-teman, rumput ini jangan terlalu kencang. Cara jalannya dia harus benar-benar basah ya teman-teman. Sebenarnya lebih bagus pakai jenis seperti yang digunakan untuk endorse itu ya, cuman itu ya termasuk boros ya, sangat menguras kantong. Sebenarnya semprot manual seperti ini juga bisa, cuman harus benar-benar basah dia, jangan terlalu kencang jalannya, harus benar-benar basah sekali rumputnya. Kalau tidak, alamat dia tidak akan mati, karena rumput ini memang sulit. Kalau rumput daun lebar yang lainnya, yang rumput-rumput ringan, masih mudah. Dan ini kita lihat hasilnya teman-teman, ini sudah seminggu yang lalu setelah penyemprotan tadi. Ini hasilnya. Cukup lumayan ya teman-teman, meskipun masih ada juga yang hijau-hijau kuning ya. Makanya itu ini penyemprotannya harus 2 kali. Ini hasil yang pertama ya teman-teman. Nanti sekitar setengah bulan atau ya sekitar kurang dari sebulan lah sebelum tanam harus disemprot lagi, supaya benar-benar mati, supaya menanamnya enak dan padinya pun bisa berkembang. Seperti ini hasilnya dengan dosis 250 cc ya. Namun cara menyemprotnya begitu, yaitu tadi harus lambat. Makanya rumput ini cukup menguras kantong untuk para petani yang biasa-biasa saja ya, modalnya ya cukup meresahkan rumput ini. Makanya harus dia benar-benar dibasmi. Kemungkinan kalau sudah dibasmi benar-benar mati dan ditimpa air lagi, hujan deras, dia tahun depannya hilang. Karena di daerah kami memang tahun sekali ya teman-teman, ini bukan irigasi, jadi mengharapkan hujan dari langit. Daerah kami ini itulah di Desa Kiai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia.
ini hasilnya teman-teman, dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Yang pertama subscribe, like, dan komen itu supaya nanti teman-teman bisa melihat video-video selanjutnya yang semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, karena saya akan berbagi pengalaman ilmu, semoga dapat bermanfaat untuk para penonton yang setia menonton channel saya ini. Nanti penyemprotan yang tahap kedua saat akan tanam, saya akan terus memberikan hasilnya kepada teman-teman. Makanya itu tolong bantu channel saya ini untuk terus berkarya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk masukannya teman-teman ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys.